Halo mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Terbuka. Selamat datang kembali di mata kuliah perancangan kota dan kawasan. Pada video ini, kita akan membahas mengenai modul ketiga tentang perkembangan kota dan bentuk kota. Pembahasan akan dibagi menjadi 3. Kegiatan belajar yang pertama, yakni mengenai dimensi waktu atau temporal dan sosial dalam perkembangan kota. Kita, calon perancang kota, harus mempertimbangkan rentang waktu implementasi dan dampak jangka panjang dari desain yang kita hasilkan. Perubahan yang terjadi dalam dimensi waktu juga mencakup adaptasi terhadap teknologi baru, pergeseran demografi, dan perubahan iklim. Menurut Carmona, terdapat 3 aspek waktu atau temporal dari desain perkotaan, yakni yang pertama, perancang kota perlu memahami siklus waktu dan manajemen waktu kegiatan dalam ruang. Siklus waktu ini termasuk adanya pagi dan malam, serta perubahan musim. Kemudian manajemen waktu dalam ruang termasuk pola aktivitas seperti jam kerja dan hari-hari besar. Kedua, meskipun lingkungan selalu berubah dari waktu ke waktu, nilai tinggi seringkali diberikan pada kontinuitas dan stabilitas. Perancang kota perlu memahami bagaimana lingkungan berubah, apa yang tetap sama, dan apa yang berubah dari waktu ke waktu. Kita juga harus mampu merancang dan mengelola serta mengakomodasi keniscayaan perjalanan waktu. Ketiga, proses perjalanan waktu tersebut memerlukan perencanaan yang tidak hanya responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi perubahan masa depan dengan merangkul konsepsi kota yang dinamis, bukan yang tetap dan kaku, sehingga memungkinkan adanya inovasi yang relevan. Selanjutnya, dimensi sosial. Dalam perancangan kota, dimensi sosial mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai dan pilihan-pilihan yang sulit sehubungan dengan dampak dari keputusan-keputusan perencanaan terhadap individu dan kelompok. Demikian, terdapat 5 aspek kunci dari dimensi sosial, yakni yang pertama, hubungan antara manusia dan ruang berupa aktivitas, yang kedua, konsep yang saling terkait antara ranah publik dengan kehidupan publik, yang ketiga, gagasan tentang lingkungan sekitar, 4. Masalah keselamatan dan keamanan. 5. Masalah aksesibilitas dan pengendalian ruang publik. Kegiatan belajar yang kedua, sejarah kota dan konsep perancangannya atau Historic Urban Landscape. Kota, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, merupakan suatu kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Perkembangan kota memiliki sejarah yang panjang yang mencerminkan perubahan sosial ekonomi dan politik sepanjang waktu. Dari kota-kota kuno seperti Babilonia yang berfungsi sebagai benteng pertahanan dan pusat perdagangan hingga metropolis modern yang kompleks. Evolusi perkotaan menunjukkan adaptasi manusia terhadap berbagai tantangan. Setiap periode dalam sejarah kota mencerminkan respon terhadap kondisi dan kebutuhan di zamannya. Baik itu melalui pola jalan teratur di kota Mesir kuno, struktur geometris di Athena, atau perkembangan infrastruktur besar-besaran selama revolusi industri. Selanjutnya, mengenai konsep rancang kota atau Historic Urban Landscape dipahami untuk melindungi warisan budaya yang seringkali kurang dipertimbangkan dalam pembangunan perkotaan, terutama kawasan heritage. Pendekatan Historic Urban Landscape secara sukses diaplikasikan di berbagai negara dan diintegrasikan ke dalam pendekatan global untuk keberlanjutan kota-kota di dunia. Historic Urban Landscape memiliki 4 komponen yang tercantum dalam UNESCO Recommendation tahun 2011. Keempat komponen ini antara lain merupakan keterlibatan masyarakat, pengetahuan dan perencanaan yang baik, sistem peraturan, dan pembiayaan. Kegiatan belajar yang ketiga yakni tipologi bentuk kota. Bentuk kota merupakan ekspresi fisik ruang yang terbentuk akibat dari peningkatan kebutuhan lahan fisik kota yang dipengaruhi oleh kondisi geografis fungsi kota, keterkaitan antar ruang, keberagaman penggunaan lahan, dan peningkatan jumlah penduduk, yang menyebabkan suatu kota yang tidak terencana akan berkembang dipengaruhi oleh keadaan fisik sosial tersebut. Berikut merupakan contoh bentuk kota, yakni pola kota satelit, bentuk cincin, bentuk kota satelit linear, bentuk kompak, bentuk memancar, bentuk linear bermanik, dan bentuk bawah tanah. Kemudian terdapat 3 pola perkembangan kota, yakni yang pertama, perkembangan konsentris atau terpusat, yang kedua yakni perkembangan linear atau mengikuti jalan, serta yang ketiga, perkembangan meloncat atau leapfrog. Sekian modul ketiga pada mata kuliah ini. Untuk mempelajari secara lengkap, mahasiswa dapat membaca melalui buku modul yang sudah diberikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.